Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Hamzul Prasetya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi di depan kalian dan juga di depan gue ini udah ada velg KTC Racing ya. Ini adalah velg terbaru, nggak terbaru juga sih. Velg ini udah keluar beberapa bulan yang lalu, tapi warna ini baru keluar sekarang ini gitu kan. Jadi ini adalah velg KTC Racing dengan tipe Spectre dengan warna yang terbaru gitu kan. Nanti kita bakal cek kayak warna apa gitu kan ya. Nah, jadi sekarang gue mau nge-review sekaligus pasang velg ini di motor gue ya, di Supernova Vario 110 Karbu. Bannya juga udah ada nih ya, gue ambil nih. Jadi bannya di sini gue bakal pakai ban yang Pirelli Diablo Rosso Sport lagi ya. Buat yang depan nih ukuran 80/80. Cuman untuk yang belakang ya gue nggak tahu nih. Untuk yang belakangnya gue bakal beli lagi yang baru atau pakai yang lama gitu kan. Soalnya ada ban juga yang lama yang masih bagus gitu ya, masih bisa dipakai buat di belakang untuk meminimalisir budget juga gitu kan. Sebelum itu kita lihat dulu kemasan atau packagingnya dari luar ya. Kayak gimana sih kemasan dari velg KTC Racing ini. Yang pertama dari atas nih ya, dari atas dulu nih ya. Pertama kita bakal buka dari sini dulu, cuma kita lihat di sini. Di sini ada logo KTC Racing, lalu di sini ada barcode atau QR untuk verifikasi bahwa produk ini tuh asli atau enggak gitu kan ya. Di sini ada, kita bakal cek sekarang. Ini udah gua gosok sih ininya nih, si QR-nya. Kalian ke Google aja langsung, terus ketik verifikasi KTC Racing. Nah, di sini muncul paling atas verifikasi produk KTC Racing. Setelah itu di sini bisa pindai QR ya. Ini tinggal pencet aja. Lalu kita scan. Oke, udah ada. Kita lihat verifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Lagi. Jadi gini deh. Nih. Nomor yang sudah Anda masukkan sudah pernah diverifikasi. Jadi gini. Tadi itu udah gua bikin videonya. Terus gua verifikasi gitu ya, berhasil kalau itu produk asli. Tapi audionya lupa ke-record cuy. Audionya lupa ke-record, jadinya gue ulang lagi videonya nih ya, gue rekam ulang lagi, lalu gue verifikasi lagi, udah gak bisa. Jadi cuman bisa sekali aja gitu ya verifikasinya. Jadi cuma bisa sekali aja di verifikasinya. Terus yang ini verifikasi yang kedua itu udah nggak bisa. Pokoknya tadi ini hijau sih di sini, centang hijau gitu kan ya kalau produk ini asli KTC Racing gitulah pokoknya mah anjir. Sorry ya misalnya ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut di sini. Bagian depannya, sini ada logo KTC Racing, lalu sini ada tulisan K gede ya, logo K itu K gede. Lalu sini ada tulisan Performance Alloy Wheels. Sini udah standar nasional Indonesia juga nih ya. Set. Lanjut, ini belakang sama samping kali ya, nih samping. Nah, original desain. Nah, jadi inilah desain original dari KTC ya, desain yang velg KTC Racing tipe Spectre ini. High quality and heavy duty, anjir. Improved akselerasi dan handling. Nah, jadi velg ini tuh lebih enteng dari velg standar, velg oriannya gitu kan, makanya bisa improve akselerasi dan juga handling. Performance alloy wheels itu tadi udah. Nih, ukurannya 14 inch. Ukurannya 14 inch ya, seperti velg Matic
pada umumnya. Nah, lalu sini di bawahnya untuk Vario 110. Jadi Vario 110 bit karbu itu bisa ya. Terus kalau bit injeksi bisa juga setahu gua mah ya, yang speedometernya di depan. Pokoknya Matic 110 rata-rata sama sih peleknya bisa. Lalu ini ukuran depannya 185 ya. Ukuran depannya 185 kali 14. Kalau yang belakangnya 215 kali 14. Jadi yang depan 185, belakang 215. Nah, warnanya nih ya. Warna itu titanium. Ini adalah warna terbaru dari velg KTC Racing gitu kan. Kita langsung buka aja kali ya. Soalnya di sini sama aja nih, di sebelah sini juga. Kita langsung buka aja. Set. Nah, setelah buka di sini ada ininya nih. Ya, kayak ganjelannya gitu. Nih, ada ganjelannya. Nih, kayak gini. Bentar. Ngopi dulu gak sih? Yuk, lanjut. Nah, jadi peleknya itu udah dibungkusin oleh bubble wrap ya, bubble wrap. Tarik dulu peleknya satu persatu. Set. Sebelumnya ini udah gua buka sih sebenarnya untuk ngecek aja barangnya udah sesuai pesanan gua atau belum gitu ya. Ini gua beli di Shopee dengan harga 1.235.000 gitu. Jadi nggak ada lagi, ini ada ganjelannya. Dah, kita singkirkan dulu kardusnya. Nah, ini yang pertama adalah velg belakang, kita keluarin dulu. Nah, ini dia cuy, keren banget kan ya. Keren banget. Ini adalah velg KTC Racing dengan tipe Spectre. Kenapa gue milih yang Spectre ini itu kan, sedangkan KTC Racing ini mengeluarkan produknya lagi yang terbaru ya, yang 14 juga. Gue kurang tahu tipenya apa gitu ya. Yang jelas dia palangnya palang 16 apa 18 gitu ya, yang banyak banget, kayak pokoknya banyak lah ininya. Nanti gue masukin aja fotonya. Kenapa gue milih ini? Karena gue lebih suka yang ya tipe-tipe kayak gini, tipe-tipe palang 8 lah. Sebenarnya gue masih suka juga tuh sama yang produknya yang Pirosi yang palang 8 ya, cuman kemarin itu warna putih jadi cepet kotor, terus nyuci di selahan ini susah nih ya, kan dia selahannya itu kayak ke dalam gitu ya, di sini nih di setiap palangnya, jadi nyucinya agak susah, harus pakai kuas kecil gitu kan. Jadi gue lebih suka yang model palang 8, tapi kalau yang KTC Racing ini beda tuh ya, jadi kanan kirinya itu sama, jadi nyucinya ini lebih gampang sih, cuman ininya doang nih di dalam ini ya, kayak ada bolong gitu, tapi nggak masalah sih, gampang ini mah. Pakai kain juga bisa nih kalau nyuci di sini. Terus kalaupun kehalangan disk, kan sini ada disk cakram nih ya, kita nyuci dari belah sini juga bisa nih, masih gampang lah pokoknya. Ini mah gue udah memperhitungkan itu semua ya. Jadi ini adalah warna terbaru titanium ya, warna titanium nih. Jadi untuk tipe yang paling terbaru juga yang palang 16 gitu ya, 16 atau 18, warnanya juga ada nih yang titanium. Jadi bareng ya rilisnya. Kalau nggak salah ini duluan yang dirilis ya, warna titanium ini untuk tipe yang Spectre. Baru rilis yang palang 16. Ntar deh gue cek lagi. Nah ya, jadi ini dulu warna ini dulu rilis warna titanium untuk yang tipe Spectre. Lalu baru rilis kemarin yang tipe palang 18 ya, berbarengan dengan warna titanium ini. Oke, kita lihat lebih dekat lagi velgnya untuk yang depan dulu ya. Nah, jadi itu ukurannya 185 untuk yang depan. Ini lebih dekat lagi. Nah, di sini ada logo KTC kecil nih ya. Logo KTC kecil. Nah, lalu sini ada logo lagi, logo SNI. Nih, SNI ya. Nah, lalu untuk warnanya ini tuh dope ya, dope bukan gloss. Finishingnya dope. Lalu untuk bagian ininya, bagian tertentu ini kulit jeruk nih ya, kayak gini nih. Nih, tar. Nih ini tuh kulit jeruk nih. Coba kelihatan. Nah, kulit jeruk. Jadi ada beberapa bagian yang kulit jeruk, ada beberapa bagian yang dop doang gitu ya. Nih kayak ini, gue copot dulu. Nah, gue copot dulu ininya. Nah, ini tuh dop ya. Sedangkan di sini kulit jeruk. Nah, jadi ada beberapa bagian yang kulit jeruk dan juga dop. Jadi nggak glossy ya untuk warna titanium ini.
Sedangkan kalau yang warna hitam atau putih itu glossy finishingnya. Nah, di sini udah include gitu ya, include lahar depan sama bos tengahnya juga nih. Lalu sini ada seal juga nih, mantep sih ini. Jadi kita nggak perlu pindahin seal yang velg lama. Kita balik. Nah, ini ada tutupnya juga, jadi ada 2 tutupnya ya. Nah, sini juga ada sealnya nih, mantep sih. Jadi nggak perlu pindahin seal yang di velg lama. Ininya lubang 4 ya untuk Matic Honda 110. Nah, sini ada ukuran tulisannya 185/14. Sini ada logo lagi KTC Racing. Oke, kita lanjut yang velg belakang. Nih, ini adalah velg yang belakang. Nih, di sini sama sih, di sini juga ada beberapa bagian yang dop gitu ya, finishingnya dop sama yang kulit jeruk. Di sini dop nih, tuh kan kelihatan. Nah, sedangkan kalau digeser dikit ini kulit jeruk nih di sini. Sini itu kulit jeruk, ya. Nah, untuk yang belakangnya di sini sama ya, sini ada logo KTC di sini nih. Sini juga ada logo SNI. Nih, kalau yang belakang nih ukurannya 215x14 gitu ya. Jadi lebih gede yang belakang. Cocok sih ukuran segitu, lebih besar dari velg standar Matic 110 Honda ya. Vario Karbu gitu kan, lebih besar ya. Jadi cocok nih untuk di motor gua. Ini untuk finishingnya menurut gua ini rapi banget nih finishingnya sih. Untuk bahannya ini aluminium alloy ya, seperti yang ada di packagingnya tadi. Bahannya ini aluminium alloy. Tapi yang bikin gua salut ini adalah finishingnya rapi banget, dari cat ataupun cetakannya ya. Ini rapi banget sih. Nah, kita lanjut ke sininya. Di sini ada QC Pass ya. QC Pass 3 ini udah lulus quality control gitu kan, pokoknya gitulah. Ya, velg ini gue beli dengan harga 1.235.000 ya. Lumayan mahal sih daripada velg Verosi gitu. Tapi jujur nih ya, lebih kelihatan banget beda harganya. Pokoknya ada harga, ada kualitas gitu lah pokoknya. Nih, gue beli di Shopee, link pembeliannya bakal gue cantumin di deskripsi. Kalian cek aja ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu aja kita review velg ini. Sekarang saatnya kita pasang ya kan. Kita pasang di sisi Supernova Vario 110 Karbu. Ban udah ada, ban belakang kayaknya pakai yang udah ada aja deh. Pakai yang udah ada supaya meminimalisir budget gitu kan. Terus masang juga kemungkinan di bengkel tambal ban langganan sih. Soalnya kalau pasang di tempat ban kayak Planet Ban kayak gitu, dia itu udah nggak nerima lagi. Dia udah nggak nerima jasa doang gitu kan. Jadi kita kalau mau bongkar ban atau pelek harus kalian beli ban di situ gitu ya. Kemarin gue udah nanyain di beberapa tempat ban gitu ya, udah nggak bisa cuy. Gue bawa ban sendiri mau pasang ban nggak boleh, udah nggak diterima. Jadi kalau mau pasang ke tempat mereka yang pakai alat itu harus kalian beli ban. Jadi nggak apa-apa lah, ke tukang tambal ban biasa juga. Untungnya itu langganan gue sih. Nanti gue paling minta untuk dialasin dia di congkelnya. Minta dialasin supaya nggak lecet-lecet. Ya semoga aja lah ya. Yuk sekarang kita pasang dulu di motor gue. Oke teman-teman, jadi sekarang ini velgnya udah terpasang ya di motor gue ya. Jadi seperti ini looksnya, gila keren banget sih ini sumpah. Warnanya nggak cerah lagi ya kan, sebelumnya pakai velg warna hijau itu cerah, terus pakai velg yang pang 8 yang putih juga itu cerah. Jadi ini kayak gelap gitu ya, warna titanium. Ini kayak gini ya looksnya, cakep banget. Terus sok depannya juga udah gue turunin sedikit, sekitar 1,5 cm sampai 2 cm gitu ya, tapi gue agak ngukur
sedikit lah pokoknya. Ini udah gua turunin yang depan, jadi kayak lebih turun lagi nih yang depan. Terus pas kemarin juga masang di tukang tambal bannya di sini aman sih ininya nih, nggak ada lecet-lecet ya, soalnya udah gua bilangin juga supaya dilapisi itu ya pinggirannya. Enak kalau kenal mah gitu kan ya, kalau kena sama tukang tambal bannya minta dilapisin pasti congkelnya, pasti dia dikerjain gitu kan, supaya nggak ada yang lecet. Terus ini, terus oh iya, bannya jadi ban depan gua pakai yang Pirelli Diablo Rosso Sport ya, ukuran 80/80 ini untuk yang depan. Terus yang belakangnya nih ya, nih yang belakangnya pakai ban Corsa R46 ya, Corsa R46 ukuran 90/80. Ini masih bagus anjir. Oh itu kan gue beli ban ini pas pasang velg Virosi ya, jadi gue beli ban ini di depan, terus kan nggak lama dipakai, gue ganti lagi ke velg standar. Terus ini masih bagus nih, udah gue pakai lagi aja ya, kayak gini. Ini kotor sih, lewatin jalan becek ini kayak gini. Tuh, mantep sih, fokusnya mah mantep nih. Cuma kalau malam warnanya kurang kelihatan ya, jadi kayak hitam gitulah kalau malam mah. Nih, kita lihat dari jauh. Ini kayak gini. Oke, sekarang kita lihat dari pinggir ya. Ini udah gua standar 2in. Tuh ya, ini kalau dari pinggir kayak gini. Jadi bannya itu agak kelihatan lebih gede ya, soalnya kan peleknya itu lebih lebar dari pelek standar Vario Karbu gitu. Jadi bannya kelihatan lebih gede. Nah ukurannya 80/80 sama 90/80. Ini kayak gini. Mantap sih ini. Ini anjir. Ini pas gua kemarin dulu nisok nih. Terus si speedometernya kena ini nih. Aduh, bisa nggak ya ini? Oh ya, untuk speedometer juga fungsi ini ya. Fungsi nih speedometernya. Terus silat-silan ini juga nih. Paling kayak gitu sih. Untuk speleknya ini aman sih, mulus ya, nggak ada yang cacat. Misalkan cacat produksi kayak peang gitu kan ya, cetakannya miring, aman sih ini ya. Kita coba puterin yang belakang, tuh ya, tuh aman sih, mantap lah pokoknya mah. Ini nih yang maksud gua finishingnya dop, ini kulit jeruk nih, dia kelihatan banget kan ya. Ini dop, ini kulit jeruk. Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu aja videonya. Gimana menurut kalian, ini cakep gak kayak gini looknya? Menurut gua mah cakep parah sih. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Dadah.